Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan kali ini saya ingin membagikan kepada sesuatu hal kepada kekasih Tuhan tentang ada salib di padang gurun. Kita sudah melalui banyak pertemuan sampai hari ini, di mana kita telah belajar bahwa di dalam Kejadian pasal yang pertama, terutama di dalam ayat pertama, di situ Tuhan sudah memiliki ide, sudah memiliki rencana, sudah memiliki jalan keluar bagi kita semua, agar kita semua, dikala kita membutuhkan pertolongan, kita dapat ditolong olehnya. Demikianlah Allah, Sang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu, Dia tahu segala sesuatunya. Di dalam kemahatauannya itulah Dia telah menyediakan jalan keluar permasalahan bagi kita semua, yaitu sebuah masalah yang terputus hubungan kita dengan Tuhan akibat kesalahan kita, akibat kelemahan kita, akibat kedagingan kita. Dan Dia telah memberikan suatu jembatan agar kita dapat kembali berjumpa dengan Dia. Betapa terkejutnya saya ketika saya mempelajari bahwa ternyata salib bukan cuma ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, bukan cuma proto-evangelium, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ketiga, tetapi juga ternyata dalam seluruh nafas dari Perjanjian Lama itu sangat terproyeksi tentang kabar salib atau kabar keselamatan. Dan hal itu tidak dipahami, hal itu ada pada layer-layer tersembunyi di dalam Alkitab kita, dan bangsa Israel pun juga mungkin tidak mencermati hal itu. Tetapi bagi mereka yang menyelidiki firman Tuhan dan Tuhan bukakan, ternyata di dalam Perjanjian Lama itu ada juga salib. Karena selama ini orang Kristen itu hanya beranggapan bahwa salib hanya ada di Perjanjian Baru ketika Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Seolah-olah hal itu terjadi secara kebetulan, di mana bangsa Romawi memiliki hukuman mati, yaitu disiksa dan diberikan mati secara alami di atas kayu salib. Nah, sebelum kita melangkah lebih dalam lagi, saya akan membawa Bapak Ibu mengingat sebuah pelajaran mengenai bulan-bulan kalender Ibrani. Sekarang kita ada di dalam kalender Georgian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, itu adalah nama-nama bulan di dalam bulan Georgian. Tetapi di dalam kalender Ibrani, nama-namanya ada terpampang di depan layar Bapak Ibu sekalian. Saya harap Bapak Ibu dapat memperhatikannya dan dapat menghafalkan. Yang pertama adalah bulan Nisan, yang kedua adalah bulan Iyar, yang ketiga adalah bulan Sivan, kemudian bulan Tamus, kemudian bulan Av, disusul bulan Elul, kemudian bulan Tisri, Heswan, Kislev, Tevet, Sevat, dan Adar. Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa bulan pertama adalah bulan Nisan. Dan bulan Nisan di dalam kalender Georgian, dia berada di pertengahan bulan Maret dan
sampai pertengahan bulan April. Ini adalah bulan Nisan, kemudian bulan Iyar, dan kemudian bulan Sivan, dan seterusnya. Dan setiap bulan, Bapak Ibu ingat bahwa bulan Nisan ada 30 kalender, bulan Iyar ada 29, dan seterusnya. Mari kita lihat filosofi dari masing-masing bulan. Bulan Nisan adalah bulan kebebasan. Di dalam bulan Nisan ada suatu peristiwa besar yaitu Pesach atau Paskah yang terjadi pada tanggal 14 bulan Nisan. Jadi peristiwa Paskah, keluarnya bangsa Israel dari Mesir terjadi pada tanggal 14, diperingati pada tanggal 14 bulan Nisan. Bapak Ibu harus perhatikan dengan baik. Hari ini bukanlah hari yang kebetulan. Di tempat saya di Indonesia hari ini adalah tanggal 18 Mei malam, karena besok adalah tanggal 19 hari Minggu, tepat pada hari yang ke-50 setelah Paskah adalah hari esok, tanggal 19, di mana kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Bagi orang Kristen hari ini adalah kita memperingati bagaimana Roh Kudus turun. Tetapi itu adalah hari ke-50 setelah Paskah. Dan bagi orang Ibrani, besok tanggal 19 adalah hari yang ke-50 dan itu adalah hari raya Shavuot. Hari raya memperingati bagaimana Taurat turun dan bagaimana bangsa Israel berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Nah, dari tanggal 14 Nisan, dihitunglah 50 hari, dan setiap harinya adalah hari Omer. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu bisa lihat dengan baik, perhatikan seksama tentang kalender Ibrani ini. Di bulan Nisan tanggal 14 mereka merayakan Paskah, memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ini adalah awal dari kalender Ibrani dan melambangkan awal yang baru dan pembaruan spiritual. Dari tanggal 14 bulan Nisan, mereka menghitung 50 hari. Dari bulan Nisan menuju bulan Iyar, dari perayaan Paskah tanggal 14 menuju bulan Iyar adalah 16 hari kalender. Di sini tersisa 16 hari. Dan di bulan Iyar ada 29 hari. Bulan Iyar adalah bulan penyembuhan dan keterhubungan kembali. Iyar adalah singkatan dari Ani Hashem Refecha. Aku adalah Tuhan yang menyembuhkanmu. Bangsa Israel memperingati ketika mereka mengambil Omer, bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka dari perbudakan. Mereka memperingati bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka dari tekanan-tekanan dunia. Mereka memperingati bagaimana Tuhan memulihkan hubungan antara umatnya dengan Sang Pencipta. Ini juga merupakan periode di mana orang-orang itu dengan merenungkan firman setiap hari dengan cara Omer, yaitu mereka sedang mempersiapkan hati, menyucikan diri untuk bertemu dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, yaitu di atas bait Allahnya, yaitu pada bulan Sivan. Di mana bulan Sivan mereka memperingati bahwa bulan Sivan adalah bulan saat mereka memperingati Shavuot, di mana hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel di atas Gunung Sinai. Nah, Bapak Ibu lihat, Paskah itu pada bulan pertama dan Sivan pada bulan ketiga. Ya, dari bulan pertama, kedua, dan ketiga di dalam awal tahun itu. Kemudian bulan keempat adalah bulan Tamus,
yaitu bulan introspeksi dan kehancuran, di mana Tamus adalah bulan saat bangsa Israel memperingati bagaimana bait suci, kedua-dua bait suci itu mulai dikepung, mulai dihancurkan benteng-bentengnya, dan mereka berusaha merefleksi bagaimana dosa itu dapat menyebabkan kehancuran bagi bait Allah yang sudah berdiri. Kemudian di bulan Av adalah bulan yang sangat berduka bagi mereka dan mereka berpuasa, yaitu mereka memperingati bagaimana benar-benar bait Allah itu runtuh saat Tisa Be'av pada bulan yang ke-Av. Hari berduka, hari hancurnya bait suci benar-benar hancur. Tetapi di dalam kehancuran bait suci itu mereka tahu bahwa ada harapan, ada benih yang dapat tumbuh, akan ada penebusan dan pemulihan kembali yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel kepada orang yang bertobat dan mencari Tuhan. Kemudian memasuki bulan yang keenam adalah bulan Elul, di mana bulan pertobatan dan persiapan. Elul adalah bulan di mana mereka akan mempersiapkan diri menghadapi 3 hari raya penting, yaitu Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Pondok Daun, di mana pada bulan Elul mereka melakukan pertobatan, refleksi, untuk kembali mengingat, mendekatkan diri kepada Tuhan agar hujan itu diberikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang unik, di mana tahun baru bukan pada bulan yang pertama ketika pergantian dari bulan ke-12 memasuki bulan yang pertama. Tetapi tahun baru bagi bangsa Ibrani atau bangsa Israel adalah pada bulan yang ke-7, di mana mereka sedang memperingati, yaitu disebut bulan Tisri. Dan di sini ada 3 hari raya penting, yaitu hari raya Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Festival Sukkot, di mana melambangkan sebuah nilai-nilai ilahi yang tinggi, kedatangan Sang Penebus kembali, dan merayakan betapa mereka gembira untuk menyongsong hujan yang akan memberikan kehidupan bagi mereka. Setelah bulan ke-7 memasuki bulan ke-8 adalah bulan Sevan. Di dalam bulan Sevan, mereka menghening, kembali memasuki diri dalam introspeksi, di mana Sevan, di dalam bulan Sevan tidak memiliki hari raya besar. Dan di dalam bulan Sevan, mereka memberikan serangkaian refleksi apa yang telah mereka rayakan pada tahun baru dan bagaimana menyambut tahun baru dan mengisi hari-hari kemudian. Kemudian masuklah pada bulan Kislev, di mana bulan Kislev mereka kembali merayakan sebuah keajaiban. Dan di dalam bulan Kislev adalah bulan di mana mereka merayakan Hanukkah. Peristiwa Hanukkah di mana lampu yang ada di menorah bait Allah itu tidak padam selama 8 hari dan diperingati sebagai hari raya terang. Dan saat Kislev lah, 25 Kislev, adalah lahirnya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat ke dunia, yaitu tanggal 25 Desember. Jadi tepat sekali ketika bulan Kislev, mereka itu mengingat bahwa minyak di bait suci tidak habis, seharusnya habis, tetapi dapat bertahan menyala, menghadirkan terang ke dalam dunia ini. Dan itu melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan, dan terjadilah keajaiban ilahi. Setelah bulan Kislev, masuklah bulan Tevet. Tevet adalah bulan di mana mereka juga menangis kembali. Bulan Tevet adalah permulaan negeri mereka dikepung. Permulaan Yerusalem dikepung. Dan mereka mengadakan puasa selama 7 hari.
Antara 7 sampai 10 hari mereka meratap dan mengingat bagaimana Yerusalem itu dikepung. Itulah sebabnya setelah tanggal 25 Desember, setelah tanggal 25 Kislev, maka ada pengepungan. Maka Herodes mengepung, ya. Jadi sambung menyambung itu sebenarnya. Saya tidak membahas itu lebih lagi dalam sekarang, tapi saya hanya memberikan bagaimana hal ini digenapi di dalam perjanjian baru, bulan Tevet. Kemudian memasuki bulan yang ke-11 adalah bulan Shvat, bulan pertumbuhan dan pembaruan. Shvat adalah bulan Tu Bisvat, tahun baru pohon, di mana mereka seperti membuat renew gitu tanaman-tanaman, membuat renew pertanian. Jadi mereka tidak punya pupuk kimia pada zaman ini, tapi pada zaman dulu mereka meremajakan tanah alam karena mereka tahu bahwa alam pun perlu nutrisi yang baik, perlu makanan yang baik. Kemudian di bulan Adar adalah bulan kegembiraan dan penyelamatan. Adar adalah bulan Purim yang memperingati penyelamatan bangsa Yahudi dari kehancuran pada saat mereka ada di negeri Babel, di Mesopotamia, dan Ratu Esther yang memberikan keselamatan dan melambangkan kegembiraan, keberanian, dan penyelamatan ilahi adalah bulan Adar. Nah, Bapak Ibu sudah mengerti bagaimana setiap bulan dalam kalender Ibrani. Saya sudah memperkenalkannya, saya harap Bapak Ibu dapat mengingatnya. Marilah kita memakai kacamata ini untuk membaca Bilangan pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dari kacamata pengertian bulan-bulan Ibrani, akan memudahkan kita mengerti tentang konteks ini. Di dalam Bilangan pasal 1 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Dalam kemah pertemuan, pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dapat lihat bahwa ini tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Artinya, perjumpaan Tuhan pada kedua kali ini ketika ada di Gunung Sinai adalah perjumpaan yang kedua. Sesudah yang pertama adalah benar-benar pada saat Tuhan menampakkan diri di atas Gunung Sinai yang pertama. Dan kemudian Tuhan memerintahkan untuk mengingat, memberikan perayaan-perayaan. Dan ini adalah peringatan seremonial yang pertama bagi orang Israel. Bahwa mereka semalam-malaman terus merenungkan firman Tuhan. Kembali saya ingatkan di sini adalah pada tanggal 1 bulan yang kedua. Bulan yang kedua dalam tahun yang kedua. Jadi ini ada bentuk dualisme yang diulang dua kali. Ini bukanlah sesuatu hal yang kebetulan, tapi sedang berbicara sesuatu. Saya ulangi sekali lagi agar Bapak Ibu bisa menangkap. Pada tanggal 1 ada angka 1 di sini. Pada bulan yang kedua, bulan kedua, dalam tahun yang kedua, tahun kedua. Jadi ada dua yang dualisme dan ada satu di situ. Menurut Midras Bamidbar Rabbah dalam Taurat lisan bangsa Israel, ketika Tuhan pada tahun yang kedua, bulan yang kedua, pada tanggal 1, maka Tuhan itu menampakkan diri dengan kedahsyatannya di padang gurun Sinai.
di mana Tuhan menampakkan diri di tengah kilat dan guntur dan api dan awan yang tebal. Dan tiba-tiba langit terasa terbuka dan seluruh bangsa Israel melihat kemuliaan Hashem atau Sang Elohim atau Yod-Heh-Vav-He atau Yehova itu turun ke atas gunung dan dikawal oleh rombongan 220.000 malaikat yang hadir, masing-masing membawa bendera. Bapak ini kasih Tuhan, di sini ada rombongan malaikat yang sangat-sangat tidak kebetulan angka ini ditulis, yaitu 220.000. Di depan ada angka 2 dan 2 kembali diulang. Ini menunjukkan ada dualisme sesuatu di sini. Dan kemudian mereka bangsa Israel ini adalah sebuah kelompok manusia yang tiba-tiba mereka harus berkelompok bersama-sama setelah mereka ratusan tahun hidup di Mesir dan sekarang mereka bukan berada di negeri Mesir kembali, tapi mereka ada di padang gurun Sinai. Dan itu adalah padang gurun yang begitu luas, dan mereka dapat berkemah melebar kemanapun mereka mau. Mereka dapat berkemah karena itu adalah padang gurun. Bapak Ibu yang pernah perjalanan ke Israel tentu mengerti bagaimana luasnya padang gurun. Dan ketika itu pada saat di dalam kitab Bilangan pasal 1, di situ dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk menghitung laskar tentara yang dapat berperang dan ditentukan usianya adalah usia muda, yaitu 20 tahun. Di dalam Bilangan pasal 1 ayat yang pertama kita dapat melihat bahwa pada tanggal 1 bulan yang kedua, pada tanggal 1, kemudian ada angka 2, dan kemudian ada angka 2 lagi pada tahun yang kedua. Tanggal, bulan, tahun. Nah, dari 1, 2, 2, ini dapat membentuk 1 dan 2 adalah angka 3. 1, 2, 2 bisa membentuk angka yang kelima. Sedangkan 2 dan 2 membentuk angka 4. Nah, 4 dikali 3 juga membentuk angka 12. Ini ada pemahaman-pemahaman yang berbicara dalam pengertian bangsa Israel. Angka-angka ini berbicara, Bapak Ibu. Berbicara apa? Bapak Ibu, saya ulangin lagi. 2, 2. 2, 2 adalah 4. Dan 4 dapat menjadi 12 karena ada faktor pengali yaitu angka 3. Dan angka 3 ini adalah 1. 1 dan 3. Dan itu semua adalah 5. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bangsa Israel berkemah di padang gurun. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang terjadi karena Yakub telah memiliki 4 istri, dan dari keempat istrinya memiliki 12 anak. Dan dari 12 anak inilah terjadilah 12 suku Israel. Bapak Ibu lihat baik-baik, ini bukan sesuatu yang sederhana untuk direnungkan dan bukan sesuatu hal yang kebetulan. Dari 4 ibu bisa menjadi 12.
Dari 4 wanita yang luar biasa menjadi sebuah bangsa, 12 suku. Nah, bagaimana 4 wanita ini dapat melahirkan 12 anak? Ya tentu dari 4 wanita ini bersetubuh atau bersekutu dengan seorang laki-laki yang disebut Yakub atau Bapak Yakub. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Yakub ini bisa diberkati dengan banyak keturunan? Karena kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan siapa yang menyertai Yakub? Yaitu adalah ketiga yang Esa. Jadi ketiga yang Esa lah ini, ketiga yang Esa yaitu apa? Ketiga yang Esa ini yang membuat 4 menjadi 12 atau faktor pengalih. Dan ketiganya adalah yang satu yang menyertai Israel, yang ada pada yang disembah pada Israel. Itulah sebabnya di situ ada kode-kode yang hanya dipahami oleh orang Israel, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, dari 14 suku yang tinggal di padang gurun, Tuhan menghitung jumlah laskar-laskarnya. Apa makna dualisme dalam filosofi Alkitab secara filosofi orang Semitik atau secara orang Israel? Dualisme ini terkait sudah muncul sejak dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dualisme ini, langit melambangkan tubuh rohani atau dimensi roh, dan bumi melambangkan dimensi tubuh, dimensi fisik. Dualisme dalam pemandangan Israel kuno lebih merupakan penekanan pada monoteisme yang kuat dengan Tuhan sebagai sumber segalanya, baik kebaikan maupun kejahatan, dan adanya pemisah antara yang sakral dan yang profan, pemisah antara yang benar dan yang jahat, pemisah antara pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Dimensi tubuh merujuk pada aspek fisik, material, dan keberadaan human being. Dan keberadaan dimensi roh adalah merujuk kepada aspek non-material, aspek spiritual, dan ini mencakup pikiran dan perasaan dari human being. Jadi dualisme secara antropologis budaya Semitik, dua itu bukan hal yang bertentangan, dualisme itu bukan hal yang bertentangan, tetapi dualisme adalah hal yang harmonis. Dua ibu utama dan dua gundik yang menjadi keturunan bangsa Israel. Gundik daripada dua ibu itu, dua gundik, dan mereka semua keempat-empatnya adalah hal yang harmonis yang dapat menghasilkan keturunan bangsa Israel. Kalau zaman sekarang tentu pasti kita berpikir bagaimana ibu utama dan gundik itu kan derajat yang tidak sepadan. Tetapi pemikiran mereka berbeda, Bapak Ibu. Nah, saya akan melanjutkan jikalau Bapak Ibu membaca baik-baik bilangan pasal yang pertama. Di dalam bilangan yang pasal yang pertama, disitulah laskar Israel dihitung. Bapak Ibu dapat menghitung dan membacanya dengan baik. Itulah sebabnya ketika kita membaca Alkitab,
Seolah-olah kita kemarin tuh membacanya sambil lalu begitu doang. Penulis Alkitab adalah penulis yang membawakan berita, memberikan message. Hari-hari ini kalau kita membawakan berita, menulis message, kita bisa menulis message di Facebook kita, di Instagram kita, di status WA kita dengan menggunakan gambar, dengan menggunakan kata-kata, dan juga dengan menggunakan voice. Tetapi pada zaman penulisan Alkitab mereka nggak punya kamera, mereka nggak punya teknologi seperti ini. Sehingga dalam memberikan informasi, hal itu mungkin kita perlu memakai alat bantu untuk kita lebih tahu apa yang mereka maksud dan apa yang mereka ingin gambarkan. Nah, mari kita benar-benar ingin menangkap gambaran apa yang disampaikan oleh bilangan pasal yang pertama. Bapak Ibu bisa lihat baca di dalam pasal yang pertama dan menemukan bahwa suku Yehuda adalah suku yang dikaitkan dengan Raja Israel, termasuk Raja Daud. Yehuda berarti pujian yang sesuai dengan tema pembebasan dan awal baru. Dan Yehuda ini terkait dengan bulan Nisan, bulan yang pertama. Bapak Ibu bisa perhatikan ya dengan seksama ini sudah sudah mulai agak kental kesulitannya. Yehuda, di dalam suku Yehuda dihitung jumlahnya laskar adalah 74.600. Dan suku Yehuda terhubung dengan bulan Nisan, bulan yang pertama. Ya, Bapak Ibu ingat baik-baik di sini. Kemudian pada bulan yang kedua, yaitu bulan Isyar, yang terhubung dengan suku Isakar, yang dikenal karena kebijaksanaan dan pemahaman tentang waktu dan hukum. Ini terhubung dengan penghitungan Omer. Dan suku Isakar dihitung jumlahnya adalah 54.400. Pada bulan yang ketiga terhubung dengan Zebulon, yaitu bulan Sivan, dan suku Zebulon adalah suku pedagang pelaut, dikaitkan dengan kekayaan dan petualangan pemberi. Dan pada bulan Sivan, mereka memperingati tentang turunnya Taurat. Sivan ini adalah pemberi arah tujuan kehidupan sesuai dengan perjalanan Zebulon. Nah, suku Zebulon ini terkait dengan bulan Sivan dan suku Zebulon ini adalah suku pedagang dan pelaut. Nah, nanti kita akan lihat nanti ya Bapak Ibu simpan. Dan jumlahnya yang telah dihitung adalah 57.400. Kemudian bulan Tamus terhubung dengan suku Ruben, dan Ruben ini sebagai anak sulung menghadapi banyak tantangan dan kesalahan. Tamus adalah bulan introspeksi yang sesuai dengan perjuangan Ruben untuk pertobatan, dan suku itu dihitung jumlahnya adalah 46.500. Bapak Ibu lihat, satu tahun itu kan 12 bulan. Dan bagaimana pengelompokannya. Jadi 12 dibagi 4 itu 333 ya. Ini bukan sesuatu yang kebetulan loh Bapak Ibu. 3, 3 terus habis itu 12, terus habis itu 4. Bapak Ibu harus perhatikan dengan baik angka-angka itu. Ini adalah step yang kedua, kelompok yang kedua, yaitu bulan 4, bulan 5, dan bulan 6 adalah bulan Tamus, suku Ruben, dihitung 46.500. Kemudian suku Simeon dihitung 59.300, 59.300, dan Simeon terhubung dengan bulan Av. Kemudian bulan 6 terhubung dengan suku Gad, dan dihitung di sana 45.650. Kelompok yang ketiga adalah suku Efraim pada bulan yang ketujuh. Dan suku Efraim dihitung jumlahnya 40.500.
Kemudian suku Manasye pada bulan yang ke-8, dan itu dihitung sejumlah 32.200. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan kembali, yang luar biasanya adalah Benyamin itu ternyata terhubung dengan bulan yang ke-9, bulan Kislev. Dan dihitung terdapat 35.400. Nah, siapakah Benyamin? Benyamin ini adalah anak dari Ribka. Ribka artinya kawanan domba. Dan di tempat Ribka meninggal, didirikan sebuah menara, yaitu Migdal Eder. Dan di dalam menara Migdal Eder itulah, di sekitar area Migdal Eder itulah, Tuhan Yesus lahir, yaitu di Bethlehem. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini tuh terhubung loh. Bisa sangat-sangat tepat. Ketika saya mempelajari hal-hal kayak gini, saya sangat diberkati Tuhan. Nah, kemudian pada urutan yang keempat, kelompok yang keempat, yaitu bulan 10, 11, dan yang ke-12, bulan Tefet itu adalah suku Dan. Suku Dan adalah suku hakim, suku pejuang yang menghadapi banyak tantangan. Tefet adalah bulan ketekunan dalam menghadapi kesulitan seperti puasa. Nah, Bapak Ibu, tolong perhatikan baik-baik suku Dan ini ya. Suku Dan itu di bulan Tefet, di mana bulan Tefet ini adalah tanda pengepungan kota Yerusalem, yaitu pengepungan saat Herodes juga mengepung. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Dan dihitung adalah 62.700. Kemudian bulan Sefat adalah suku Asyer, dihitung didapati adalah 41.500. Dan kemudian suku Naftali, dihitung jumlah pasukannya yang didapatkan adalah 53.400. Bapak Ibu, kemudian jikalau Bapak Ibu menjumlahkan masing-masing, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai. Ya, saya tadi sudah hitung totalnya dan saya sudah kelompokkan. Di depan Bapak Ibu ada sebuah grafik yang saya buat agar Bapak Ibu mudah. Saya memberikan warna kepada masing-masing kelompok. Kelompok yang pertama berwarna kuning, yaitu suku Yehuda. Kemudian kelompok yang kedua, kemudian kelompok yang ketiga, dan kelompok yang keempat. Bapak Ibu bisa lihat warnanya berbeda, ada yang coklat, ada yang biru, dan ada yang merah. Nah, pada masing-masing kelompok ini kalau kita menjumlah, jumlahnya adalah seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam layar. Kemudian Bapak Ibu baca bilangan pasal 2. Setelah bangsa Israel itu dapat dihitung jumlahnya, di dalam pasal yang kedua Tuhan meminta para laskar-laskar itu dan seluruh bangsa Israel tidak boleh berkemah sembarangan. Kemah mereka sudah ditentukan lokasi-lokasinya. Mereka harus berkemah secara tertib, membentuk barisan. Dan ditentukanlah suku Yehuda, suku Isakar, dan Zebulon berada di sebelah timur. Suku Dan, Asyer, dan Naftali berada di utara. Suku Ruben, Simeon, dan Gad berada di selatan. Suku Efraim, Manasye, dan Benyamin berada di sebelah barat. Dan suku Lewi harus tinggal di tengah-tengah lokasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat baik-baik, ini timur, utara, selatan, dan barat. Dan kemudian menempatkan suku Lewi ada di tengah. Maka di depan Bapak Ibu, hal itu akan terjadi.
bagian utara, selatan, timur, dan barat. Memang kompasnya ini seharusnya kan utaranya ada di atas ya. Tetapi menurut pemahaman orang Israel itu berbeda lagi Bapak Ibu. Betapa mengejutkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa menggambar seperti ini. Membaca dengan baik, menghitung, dan ketika kita disingkapkan oleh Tuhan, ternyata 40 tahun lamanya Israel menggembara di padang gurun itu, mereka berkemah dengan formasi salib. Bapak Ibu lihat, di tengah adalah suku Lewi. Kemudian Bapak Ibu akan dapat baca di dalam bilangan kedua, caranya adalah dari suku Lewi, mereka ditarik dulu ke timur. Kemudian mereka ditarik ke selatan, kemudian ditarik ke barat, kemudian ditarik ke utara. Dan terjadilah bentuk seperti ini. Selama 40 tahun, bangsa Israel berkemah dengan formasi salib. Apa artinya? Artinya adalah kehidupan sehari-hari orang Israel adalah kehidupan salib. Kehidupan yang terus menghidupi salib. Kehidupan yang terus tinggal di dalam formasi salib. Selama 40 tahun di padang gurun. Belajar firman Tuhan. Dan membentuk tanda salib di dalam padang gurun itu. Nah, marilah ada hal yang mengejutkan lagi kalau kita Bapak Ibu mau baca baik-baik. Pada saat orang Israel melihat 220.000 malaikat di atas awan-awan itu membawa panji-panji, membawa bendera, bangsa Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan, bagus sekali, meriah sekali di atas awan. Bangsa itu barusan dibentuk Bapak Ibu. Tidak pernah ada. Dan mereka sekelompok orang yang dalam jumlah besar. 2 juta lebih orang ada di padang gurun. Kemudian mereka sangat terpesona atas 220 malaikat yang ada di atas awan. Kemudian mereka memohon kepada Tuhan. Berikanlah panji-panji itu kepada kami. Dan kemudian Musa menghadap Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan, memerintahkan kepada malaikat-malaikat untuk memberi panji-panji kepada bangsa Israel. Nah, apa panji-panji di dalam bangsa Israel yang diberikan Tuhan kepada tiap suku-suku bangsa Israel? Laskar Israel diberi panji di sebelah timur, yaitu suku Yehuda diberi panji singa. Suku Isakar diberi panji keledai. Singa melambangkan sesuatu yang kuat, pemimpin yang mewah, pemimpin yang punya wibawa, kerajaan. Isakar dilambangkan dengan keledai, yang berarti yang bekerja keras dengan kekuatannya. Zebulon diberikan sebuah lambang kapal atau laut, sebab Zebulon adalah suku yang nanti diberkati dengan luar biasa sebagai pedagang. Dan dia diberikan sebuah navigasi di laut yang lepas, navigasinya adalah Taurat. Ya, Bapak Ibu, oleh sebab itu, Sang Firman berjalan di atas air sebagai navigasi bagi 12 murid yang terombang-ambing di atas danau itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian mereka diminta berkemah di sebelah utara.
Singa melambangkan kekuasaan, kepemimpinan, dan kerajaan. Keledai mencerminkan kerja keras dan kekuatan. Kapal dikaitkan dengan kekayaan dan petualangan. Pencarian spiritual, pencarian atas kebenaran rohani. Secara keseluruhan, bagi orang Semitik kuno, arah timur itu melambangkan permulaan yang baru, melambangkan kehadiran ilahi, penghakiman, kebijaksanaan, dan berkat, dan tradisi Ibrani. Ini adalah arah timur. Ini adalah arah kaki, kaki daripada salib. Kaki daripada salib itu adalah suku Yehuda, kerajaan, kekayaan yang melimpah, arah-arah yang jelas, dan kerja keras dengan kekuatan yang bertahan. Jadi ini adalah kaki, kaki salib. Ini melambangkan kaki salib, yaitu arah timur. Kemudian di arah selatan, ada suku Ruben yang diberikan lambang mandrake. Mandrake adalah air, sumber air. Di dalam Kejadian 30 ayat 14, hal itu terjadi karena Ruben ini diumpamakan dengan air yang menggelora, sesuai dengan Kejadian 49 ayat yang keempat. Kemudian dengan suku Simeon diberikan lambang pedang, yaitu dikaitkan dengan alat-alat perang, mencerminkan bagaimana Simeon dan suku Lewi dapat menghadapi sesuatu hal yang terjadi bagi membela keluarganya mereka di daerah Syekhem, yaitu Kejadian pasal 34. Bapak Ibu bisa baca di sana. Kemudian bulan yang keenam adalah suku Gad yang diberi lambang panji-panji pasukan atau tentara atau kemah yang mencerminkan kekuatan militer dan keberanian di dalam perang. Kejadian 49 ayat yang ke-19. Tempatkanlah itu di dalam arah yang selatan, Bapak Ibu. Ada air, ada pedang, dan ada pasukan. Air dilambangkan dengan sumber kehidupan. Padahal Allah selatan adalah Gunung Negev, adalah gurun Negev yang begitu gersang. Gurun Sinai yang begitu gersang. Tetapi kita telah melihat bahwa di Berseba yang begitu gersang, ketika Abraham hanya mencari Allah, kemudian memiliki hikmat yang diberikan Tuhan untuk dapat menggali sumber kehidupan, menggali sumur yang ke bawah dan ke bawah, dan mencari kebenaran-kebenaran hikmatnya. Dan disitulah sumber air kehidupan. Walaupun di sebelah selatan itu tempat yang gersang. Dan sesuai dengan pedang yang dilambangkan dengan tindakan kekerasan, sesuatu yang tegas untuk melawan musuh, yaitu firman Tuhan. Di gurun Negev itulah Tuhan Yesus dibawa oleh Roh untuk dicobai di gunung Temptation itu. Kalau Bapak Ibu bisa pergi ke Israel. Dan disitulah Tuhan menggunakan pedang, pedang firman, atas firman Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa ingat bahwa di daerah itulah, di daerah selatan itulah, Berseba, melambangkan pasukan, kekuatan militer, yaitu keberanian untuk membela iman. Kita ingat saat Abraham harus mengeluarkan pasukannya untuk membela Lot yang sedang ditawan untuk dibawa oleh tawanan dan kemudian dapat direbut kembali. Nah, bagi orang Ibrani kuno, arah selatan ini melambangkan tempat yang hangat, panas, gersang, tetapi di tempat itu ada air, ada pertumbuhan, ada kesuburan walaupun tempat itu gersang. Pohon tamariska dapat bertahan di sana. Ada perlindungan dari Allah, ada kebenaran, ada keadilan, dan menuju selatanlah sebuah perjalanan itu, yaitu perjalanan Abraham itu ditambatkan oleh Tuhan di tempat yang kering agar imannya dapat bertumbuh. Kemudian di sebelah barat ada suku Efraim yang dilambangkan dengan lembu.
Lembu itu lambang dari kesuburan, lambang dari kehidupan. Lembulah yang membajak sawah, yang memberi makanan, lambang daripada buah-buahan, makanan. Kemudian ada suku Manasye yang terkait dengan bulan yang ke-8, diberi sebuah lambang oryx atau sejenis antelope, yaitu binatang yang kalau Bapak Ibu ketahui bahwa itu hanya ada pada gurun-gurun Negev, di mana antelope ini adalah hewan yang memiliki tanduk yang panjang, tapi dia hidup di tebing-tebing, di atas-atas gunung-gunung yang tinggi. Jadi binatang ini, sejenis antelope ini, dapat melompat dengan kekuatan kakinya, dengan keberanian dia bisa memberikan perkiraan, dia melompat dari gunung yang terjal satunya ke tempat terjal pijakan selanjutnya tanpa jatuh. Karena dapat memperhitungkan segala sesuatu dengan tepat, memiliki keberanian dan kekuatan yang tetap atau kuat. Itu adalah suku Manasye. Kemudian suku Benyamin. Benyamin ini diberikan lambang serigala. Kenapa Bapak Ibu Benyamin dilambangkan serigala? Karena serigala ini mencerminkan seekor binatang yang dapat melihat semuanya, segala sesuatunya pada saat malam hari. Pada saat malam hari justru penglihatannya terang. Dia dapat melihat di tengah kegelapan. Disitulah lambang daripada Benyamin ini yang sebagai terang di tengah kegelapan, yaitu bulan Hanukkah atau bulan Kislev. Dan itu ditempatkan di arah sisi barat, yaitu arah atas. Lembu mencerminkan kesuburan, kehidupan, Alef, yang terutama, yang di atas. Yang di atas, ya, Allah. Kemudian entelop atau orik, lambang kekuatan kaki agar tidak jatuh dalam medan sulit dengan keberanian, yaitu berpijak kuat di atas dasar firman. Serigala mencerminkan binatang yang bekerja di malam hari, yang dapat melihat terang karena firman Allah itu sebagai terang. Bagi orang Ibrani kuno, arah barat itu adalah Laut Mediterania yang melambangkan baptisan, kematian, di mana Benyamin lahir dan menyebabkan kematian kepada Ribka. Wilayah barat ini juga wilayah yang misteri alam, karena Allah itu adalah misteri, kekuatan alam, mempunyai potensi memberikan kesuburan, memberikan reproduksi, memberikan makanan, dan merupakan keberadaan Tuhan yang tersembunyi, serta tempat di mana penyembahan dan pemujaan dengan Tuhan itu dimulai, yaitu di dalam baptisan atau air yang terbelah di sisi barat. Kemudian di sisi utara, suku Dan ditempatkan di sana dan suku Dan diberi panji, yaitu ular. Suku Dan ini adalah suku yang memiliki kepandaian dan ketelitian dalam melihat segala sesuatu, dan dia bekerja dengan hikmatnya. Dia ditempatkan sebagai hakim, dan kadang secara negatif dia juga suku yang licik, suku yang kadang-kadang licikin saudaranya yang lain. Dan dia dilambangkan dengan ular. Ular adalah hal yang melingkar, yang mengepung, dan bulan Tevet adalah saat Herodes mengepung, ular itu mengepung, tetapi Tuhan membawa keselamatan. Dan Yesus sudah pergi, dan kota itu dikepung. Sama dengan Yerusalem, dikepung. Ya, kemudian suku Asher dilambangkan dengan pohon zaitun, yaitu pohon yang mencerminkan minyak. Juga pohon zaitun ini jadi bumbu roti-roti. Kemudian Naftali dilambangkan dengan rusa yang melambangkan kecepatan untuk berlari
menuju kebebasan, dan itu adalah daerah utara. Ya, di utara ini ada sebuah lambang ular dan kemudian lambang pohon, ular dan pohon, pohon zaitun ya. Kemudian ada rusa yang berlari cepat. Rupanya ini berbicara juga tentang Taman Eden, di mana ada ular dan pohon dan menyebabkan pelarian yang begitu cepat. Hanya sekejap saja tinggal di Taman Eden dan kemudian lari daripada taman itu. Nah, menurut pandangan orang Ibrani kuno tentang arah utara begitu kompleks, mencakup ancaman, karena dari utara di sini juga ada Gunung Hermon, mempunyai kekuatan angin dingin, tempat yang sangat gelap, kemudian suatu misteri ada di sana yang tidak terselami dari kata-kata licik, ada misteri-misteri kata-kata licik, kecerdasan, dan di situ ada pemerasan-pemerasan supaya timbul minyak, lambang firman yang harus diperas bagi kita, dan kita memeras diri kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Seperti pada malam hari ini, Bapak Ibu harus berkonsentrasi, memeras konsentrasi untuk dapat menangkap. Rusa berbicara tentang kecepatan dan pembebasan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah ini semua kebetulan? Bahwa semua ditempatkan Tuhan dengan arah-arah yang seperti pada layar Bapak Ibu sekalian. Sisi timur adalah Lea. Lea adalah awal baru. Lea adalah istri pertama daripada Yakub yang membawa kesuburan permulaan keluarga besar Yakub. Dan kemudian Rahel yang di atas. Jadi habis Lea, kemudian memang seharusnya ke sini, tapi saya membacanya ke sana aja karena dari suami ini ada istri-istri yang utama, kemudian ada gundik-gundiknya. Lea di sisi timur, kemudian Rachel di sisi barat. Rachel adalah akhir daripada pencarian Yakub. Dari kerja kerasnya Yakub, akhirnya dia mendapatkan Rachel. Dan dari Rachel, yang paling dia cintai ketika mendapatkan Benyamin, maka matilah. Jadi Yakub berjumpa dengan Rachel ini hanya sesaat saja. Jadi cintanya itu merupakan cinta yang terpendam dalam hati, yang kemudian didapat, tapi akhirnya juga tak lama. Karena Rachel juga telah menduduki, kalau Bapak Ibu baca, menduduki sebuah dewa dari ayahnya, dan itu mendatangkan kutuk dalam hidup Rachel, dan Rachel harus mati yang di atas ini. Dan kemudian di sisi selatan ada Zilpa yang berupa kehangatan, kesuburan, perlindungan di dalam keluarga. Kemudian Bilah, yaitu sisi utara, yang melambangkan kekuatan, ketangguhan, daya tahan dalam menghadapi tantangan. Yakub sebagai pusat, dan di tengah-tengah sinilah kalau Bapak Ibu baca, tabernakel atau kemah pertemuan itu harus didirikan. Dan di tengah-tengah kemah pertemuan, hadirat Allah itu hadir, yaitu ketiga yang esa, Allah yang esa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu ada di tengah-tengah. Membentuk sebelah timur, membentuk sebelah selatan, membentuk sebelah barat, dan membentuk sebelah utara. Dan itu tergambar dengan gambar salib di atas padang gurun. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sadari dari tadi saya menyebutkan, ternyata di dalam bulan-bulan, kalender-kalender mereka di sana juga terkait-mait dengan kedua belas suku. Itu artinya setiap bulan, di dalam bulan tahun-tahun itu ada berita salib dalam kalender Ibrani. Jadi kalau
Bapak Ibu tadi mencermati, saya pelan-pelan membawa Bapak Ibu membaca bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ada di sini. Kemudian bulan selanjutnya dan bulan selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di situ Tuhan sedang menggambar salib di atas bulan-bulan yang dilalui oleh bangsa Israel. Artinya apa? Artinya bukan cuman ditinggali di dalam kemah, tapi dalam kehidupan sehari-hari sepanjang tahun, salib itu juga ada. Nah, yang hal-hal yang mengejutkan adalah, Bapak Ibu, saya akan bawa mengenai Jewish, pemandangan secara Yahudi tentang astrologi. Nah, di sini memang secara zodiak atau astrologi ini ada sebuah penemuan di dalam sinagode Bet Alpa yang ada di Israel. Mereka menjumpai lantai sinagode itu dengan sebuah gambar tentang astrologi dalam pemandangan kacamata Ibrani, Jewish, Yahudi gitu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata di dalam kitab Sefer Hamazolot atau kitab penciptaan dalam Kabalah ada 12 tanda kepada 12 suku yang terhubung juga dengan astrologi dan itu juga terhubung dengan bulan-bulan. Dan ini memang dilarang oleh banyak para rabi-rabi karena banyak yang menyalahartikan. Tetapi di sini saya tidak ingin menyalahartikan, tapi mari kita membaca dari sudut pandang orang Kristen. Karena ini sinagode ini adalah tempat ibadahnya orang Kristen, ternyata Bapak Ibu ya. Dan di situ lantainya itu ada lantai zodiak. Apakah benar orang Kristen pada saat itu percaya terhadap zodiak? Mari kita lihat bersama-sama. Suku Yehuda ini dilambangkan dengan aris. Ya, singa. Bapak Ibu dapat lihat di dalam buku ini, Kemudian suku Yehuda itu bintangnya aris. Bulan yang kedua itu bintangnya Taurus. Bulan yang ketiga bintangnya adalah Gemini di sebelah timur. Kemudian di sebelah selatan, Ruben adalah Kensar. Kemudian Leo adalah Simeon. Lah kenapa Leo kok bukan suku Yehuda? Saya sendiri juga tidak mengerti, mereka punya pertimbangan yang begitu erat di dalam Kabalah. Jadi bintang Leo itu ada di selatan dan itu terhubung dengan Simeon. Ini sebenarnya ada filosofinya, saya tidak muat karena begitu panjang, gak akan ada habisnya nanti. Kemudian eh, yang keenam adalah Virgo atau suku Gad di sebelah selatan. Kemudian di sebelah barat ada Libra. Kemudian ada Manasa, ada Scorpio, dan Benyamin Sagittarius. Bulan yang ke-10 bulan Tefet adalah Capricorn, domba yang akhirnya menjadi lambang daripada ular atau kegelapan. Nah, rupanya di dalam 12 itu selalu ada satu bulan ular di dalam 12. Dan ini terhubung dengan 12 murid Yesus yang ada satu ularnya. Nah, kemudian bulan yang ke-11 adalah bulan Asyir, Aquarius. Kemudian bulan 12 adalah Pisces. Apa artinya? Eh, apa artinya di sini bahwa setiap bulan ternyata juga terhubung dengan bintang-bintang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu artinya yang di langit juga tergambar salib yang terproyeksi dengan dunia ini. Ini ilmu para astronom secara ilmu perbintangan orang Yahudi loh Bapak Ibu. Saya tidak sedang mengajarkan ilmu perbintangan, tapi saya membaca bahwa ternyata dari bintang-bintang yang tertata di atas langit, hal itu juga membentuk tanda salib. Dan setiap tahun membentuk tanda salib. Bahkan formasi mereka berkemah
juga membentuk tanda salib. Ini sangat rahasia di dalam kitab Bilangan. Luar biasanya adalah penciptamu, pencipta Bapak Ibu sekalian, telah merancangkan semuanya itu dari Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Dari dia meletakkan sesuatu di atas kepala kita. Ketika saya menyadari ini, saya betapa sangat melompat-lompat. Karena saya tahu ternyata Tuhan melambangkan segala sesuatunya itu. Menggambarkan penderitaannya di langit di atas kita. Pada setiap hari kita menikmati hari kalender-kalender kita. Dan di dalam perkemahan orang Israel. Nah, Bapak Ibu, ada satu lagi yang terhubung daripada lambang-lambang itu. Ketika Tuhan di dalam Keluaran 28 ayat 16 sampai 21, di mana imam besar harus memakai yang disebut pelindung dada. Dan di atas pelindung dada ditaruh batu-batu yang melambangkan kedua belas suku. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan 4 jajar permata. Permata zapis merah, krisolit, malikit, itulah jajaran yang pertama. Jajaran yang kedua permata batu darah, lasurit, yaspis, hijau. Jajaran yang ketiga permata ambar, akik, kecubung. Jajaran yang keempat permata pirus, krisopras, dan nefrit dengan berikat emas. Demikianlah permata-permata permata-permata itu dalam tatahannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah lambang daripada ini semua? Kalau kemudian Bapak Ibu masukkan di dalam setiap bulan, di dalam setiap bagian sukunya, Bapak Ibu akan menemukan. Jangan dibaca arti dari batu itu, ternyata artinya adalah dalam gematria. Saya menarik artinya membaca dalam gematria. Di mana batu darah yang terhubung dengan suku Yehuda atau karbukel berarti bersinar, terbakar, menjadi merah terang. Bukankah kita dikatakan oleh Tuhan, kamulah terang dunia? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah suku Isakar yang terhubung dengan batu al-ahlamah, ini ya, batu alamah ini bahasa Ibraninya, atau batu ametis dengan nilai gematria 84, yaitu menjadi kagum, membuat kokoh dan perkasa. Kemudian Sebulon adalah batu krisolit, yaitu dalam bahasa Ibrani adalah Tarshish, yaitu 1210 yang merupakan tanda keselamatan, kehidupan setelah kematian. Aneh ya? Dan disinilah lambang roh itu dicurahkan, yaitu bulan yang ketiga, yaitu pada bulan peristiwa Sefaot di bulan Sivan. Itu adalah tanda keselamatan, tanda orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, yaitu keselamatan dan memiliki kehidupan setelah kematian. Aneh ya, ini bisa terhubung atas batu-batu yang diberi loh. Luar biasa ini. Kemudian bulan Tamus, suku Roben, yaitu batu Odem atau batu delima. Odem itu adalah Adam. Jadi lambang manusia, seorang laki-laki, manusia pertama yang memiliki hutang darah gitu ya. Darah dan juga berarti darah yang berarti air, air yang menyucikan. Bisa juga dibaca ada manusia pertama yang laki-laki atau manusia satu laki-laki yang darahnya itu menyucikan. Jadi Adam yang pertama dan kemudian Adam yang kedua dengan nilai gematria Odem adalah 45. Kemudian batu Pidda atau topas suku Simeon nilai gematria 98 yang berarti memaafkan atau mengampuni. Kemudian
adalah batu lesem atau batu opal. Gematrianya 370 yang berarti untuk memerintah, untuk memotong. Ya, nanti Bapak Ibu akan tahu, saya masih menyimpan rahasianya nanti. Kemudian suku Efraim pada bulan yang ketujuh dilambangkan onyx atau soham, yaitu 343 yang berarti tempat yang tinggi sebagai tempat perlindungan. Tempat tinggi sebagai tempat perlindungan, yaitu lambangnya Aleph, yaitu Allah. Berarti Allah yang ada di tempat tinggi adalah tempat perlindungan. Nah, bagaimana ini bisa terkait mayat seperti ini? Wow, saya nggak ngerti. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Kemudian, ya ini juga sama karena Efraim dan Manasye adalah sukunya Yusuf, dan ini adalah batu yang diberikan kepada Yusuf. Dan nilai gematria 345 juga berarti pendingin, penyegar, penyejuk. Jadi entelop dapat merasa segar, dingin ketika dia berada di tempat tinggi, tidak merasa kepanasan. Kemudian Kislev, Benyamin ini, yaitu serigala, itu dilambangkan dengan yaspis. Yaspis, yaitu bantuan dari Allah yang menyebabkan lupa. Apa bantuan dari Allah yang diberikan? Yaitu keselamatan, yaitu anak tunggalnya, anaknya yang tunggal, yang menyebabkan kita harus melupakan seluruh dunia ini. Ini sesuatu kaitan yang keren loh Bapak Ibu. Nilai gematriannya 395. Yang kelompok yang keempat adalah bulan Tevet, suku Dan adalah batu safir dengan nilai gematria 350 yang berupa menjadi keras kepala untuk pecah dan hancur. Lah ini ular ini loh, keras kepala dan dipecahkan dan dihancurkan kepalanya. Ini apa enggak luar biasa ya hubungan kait maitannya di sini. Kemudian suku Asyir dengan batu Shevo atau Agate, nilai gematriannya 308. Tuhan adalah penolong seorang gembala, yaitu pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan sebagai gembala meminyaki domba-dombanya agar tidak terkena penyakit dan bagaimana Tuhan menolong mereka. Kemudian yang ke-12 adalah suku Naftali dengan batu berlian Yahalom yang nilai gematriannya 85, artinya adalah Tuhan mengumpulkan. Tuhan adalah hakim yang menghakimi sehingga Adam harus lari tunggang langgang seperti rusa dan dihukum karena penghakiman Tuhan. Bapak Ibu ini sangat-sangat terkait. Saya sendiri juga heran kenapa bisa begitu. Dan bagaimana Bapak Ibu apa yang terjadi atas batu-batu yang diberikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, yaitu kita harus mengerti tentang konsep 12 mahkota dalam pengajaran Kabalah atau batu-batu ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan merupakan lambang daripada mahkota, bahan daripada mahkota yang diberikan kepada suku-suku, kepada 12 suku dalam pengajaran Kabalah. Di dalam pengajaran Kabalah itu ada mahkota imamat ya. Bapak Ibu, ada mahkota imamat atau keter kehunah merujuk pada kehormatan yang diberikan kepada para imam, yaitu mahkota imamat. Mahkota Torat atau keter Torah menghormati pengetahuan dan studi Torah. Orang yang belajar Torat, belajar firman Tuhan, memiliki mahkota Torat. Mahkota kerajaan atau keter Malhut melambangkan kekuasaan atau otoritas kerajaan. Mahkota nama baik Shem Tov. Shem ini nama, Tov itu baik. Menghargai reputasi dan nama baik seseorang. Apabila orang berbuat baik, memiliki nama baik, dan dia mendapatkan mahkota Keter Shem Tov, mahkota nama baik. Kemudian mahkota Hashem yang merujuk pada mahkota
untuk menghormati, menyembah setinggi-tingginya Tuhan itu. Orang yang selalu menyembah kepada Tuhan, yang menjadi Tuhan dalam hidupnya, dia akan dikaruniakan mahkota Keter Hashem. Kemudian mahkota kekudusan, kesucian, yaitu mahkota Keter Kedusha, simbol kesucian dan kemurnian. Kemudian ada mahkota kehidupan atau Keter Kayim, yang merupakan menghormati kehidupan yang diberikan. Kemudian ada mahkota kebaikan, Keter Keset, menghargai tindakan kebaikan dan kasih. Kemudian ada mahkota kebijaksanaan atau Keter Homa, melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan, hikmat yang diberikan oleh Allah secara ilahi. Kemudian ada mahkota kemuliaan atau Keter Kavod, melambangkan kehormatan dan kemuliaan. Kemudian ada mahkota pengertian, Keter Binah, menghormati pemahaman dan wawasan. Selanjutnya ada mahkota kesabaran atau Keter Erek Apayim, menghargai sifat sabar, panjang sabar. Nah, Bapak Ibu, apa hubungannya antara mahkota-mahkota batu-batu yang ditempatkan di sini para suku-suku? Kita ini diberi semuanya ini oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada saat Shavuot, pada saat Omer, pada saat hari pencurahan roh. Orang-orang Kristen, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, dan menerima Yesus atau firman dalam hidupnya, maka roh bekerja dalam hidupnya. Firman mentransformasi orang-orang benar itu, dan kemudian firman Allah itu memberikan karunia-karunia. Nah, konsep 12 karunia di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai ke 8, 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, atau 28 dan disambung 28 sampai 30, dan juga Efesus 4 ayat yang ke-11. Memang karunia ini banyak sekali deskripsinya atau pengertiannya atau tafsirannya. Tapi izinkanlah saya memberikan tafsiran seperti yang dibaca oleh orang-orang Israel dalam kacamata orang Israel. Konsep 12 karunia itu terhubung dengan 12 mahkota, 12 panji, 12 kehormatan bagi suku-suku Israel. Mahkota imamat itu adalah karunia basa roh. Bapak Ibu, banyak ya hari-hari ini juga mungkin para pembelajar firman Tuhan tidak percaya basa roh. Menganggap bahwa basa roh itu bahasa yang sesat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu ternyata memang karunia roh. Tapi ternyata juga telah diselewengkan oleh banyak orang sehingga membuat banyak orang Kristen menjadi kecewa dengan orang-orang yang berbahasa roh. Mereka yang berbahasa roh dianggap orang yang cuman beremosi. Tetapi sesungguhnya spiritual encounter itu sangat penting. Tanpa spiritual encounter, kita cuman punya pengetahuan-pengetahuan doang. Kita bisa menjadi insinyur-insinyur, tapi ternyata tidak bisa aplikatif di lapangan. Dan sesungguhnya kita perlu bahasa roh untuk kita dapat juga merasakan, mengaplikasikan. Nah, bahasa roh ini adalah mahkota imamat. Karena bahasa roh ini adalah bahasa doa, bahasa pengantar. Karena seseorang harus berdoa kepada Tuhan di dalam roh. Dan dengan roh, dia berdoa memberikan pengantar, berbicara kepada Bapa itu sendiri. Kemudian mahkota Taurat atau Torah, yaitu sebuah pengajaran, teaching, didaskalos. Ya, jadi kalau kita diberi karunia pengajaran, teaching, berarti ini adalah mahkota Keter Torah. Kemudian mahkota kerajaan adalah karunia kerasulan, karunia di mana memiliki otoritas kekuasaan membuka persekutuan, menobatkan pertobatan, membimbing, merintis sebuah tempat bagi jemaat-jemaat yang baru. Kemudian ada mahkota nama baik. Mahkota nama baik adalah
karunia menafsirkan bahasa roh. Ya, karena di dalam penafsiran bahasa roh seseorang dihargai karena dia begitu peka, memiliki nama baik dan reputasi yang baik. Kemudian mahkota Keter Hashem. Keter Hashem adalah mahkota yang menghormati setinggi-tingginya Tuhan dan itu adalah mahkota bernubuat, karunia bernubuat. Dan kemudian mahkota kesucian atau Keter Kedusha adalah karunia membedakan roh. Karena hanya dalam kesucian, karena dalam kemurnian, kita dapat mengerti orang ini mempunyai motivasi apa di dalam pelayanan. Membedakan roh apa yang lagi dibalik sang pelayan Tuhan atau orang-orang yang ada di sana. Apakah mereka memberitakan Kristus atau memberitakan dirinya sendiri. Kemudian ada mahkota kehidupan. Nah ini loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ternyata di dalam pengajaran Ibrani kuno ada mahkota kehidupan. Ketika Paulus mengajarkan supaya kita mencari dan mendapatkan mahkota kehidupan, istilah mahkota kehidupan itu tidak tiba-tiba ada, tidak ujuk-ujuk ada. Tapi sebenarnya pengertian Rabi Saul atau Saulus ini didasari dari kebudayaan pengajaran-pengajaran bangsa Israel kuno, kabalistiknya. Dan kita tahu Rabi Saul juga adalah seseorang yang terpelajar di dalam lingkungan rabi-rabi. Dan mahkota kehidupan adalah karunia iman. Iman yang memindahkan gunung, iman yang luar biasa untuk membuat orang yang percaya tidak percaya, karunia iman. Ketika dia berbicara, orang bisa percaya sekali. Jadi ada karunia iman, yaitu Keter Kain. Kemudian karunia Keset, karunia kebaikan. Itu ternyata adalah karunia penyembuhan, healing. Ini adalah mahkota Keter Keset. Kemudian mahkota kebijaksanaan atau Keter Komah, itu adalah karunia hikmat. Karunia hikmat. Ada masalah, ada persoalan, tiba-tiba seseorang memiliki hikmat yang daripada Tuhan untuk menyelesaikan, membuat jalan keluar. Itu adalah karunia hikmat atau mahkota kebijaksanaan. Ada juga mahkota kemuliaan, Keter Kafot, yaitu mujizat. Karunia mengadakan mujizat. Itu adalah mahkota Keter Kafot. Kemudian mahkota pengertian. Itu adalah mahkota pengetahuan. Ya, pengetahuan dan pengajaran ini berbeda ya. Ini adalah mahkota pengertian. Ngerti, bisa tahu, bisa paham. Disingkapin sama Tuhan macam-macam gitu ya. Itu adalah Keter Binah. Yang ke-12 adalah mahkota kesabaran yang terkait dengan karunia pelayanan, karunia melayani. Sabar, sabar dihasut, sabar dibilang begini begitu, tetap aja melayani Tuhan. Sabar. Jadi pelayanan ini, kesabaran yang diberikan, kesabaran yang diusahakan akan memperoleh mahkota kesabaran, yaitu Keter Elek Payim. Dan ini semua terhubung dengan suku-suku, Bapak Ibu. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu supaya waktunya kita bisa lebih cepat lagi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita dapat memperoleh semua karunia itu? Maksud saya, bagaimana sih? Karena besok adalah hari pencurahan. Nah, bagaimana kata tercurah ini? Bapak Ibu bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-18. Di situ di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-18, Petrus mengatakan bahwa Yudas ini, Yudas Iskariot, orang itu yang menjual Yesus, ia telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Ia telah membeli sebidang tanah. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang kalau mau beli tanah itu beli buat apa? Ya pasti buat rumah. Tanah itu memang buat rumah, rumah, rumah masa depan, rumahnya dia, ya. Ternyata rumahnya dibuat kuburan tuh sama Yudas. Dan tanah ini membuat ia jatuh.
Dan saat ia jatuh tertelungkup di dalam tanah, sebidang tanah itu, dia cuma jatuh tertelungkup, maka perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini tidak kelihatan. Ternyata terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar adalah menggunakan bahasa ekopasho splansa autos. Keluar, guys, out, semua isi dari dirinya sendiri. Dan kata guys out ini kodenya adalah G1632 yang artinya adalah pour out, yaitu ekhoe artinya adalah tercurah. Bapak Ibu sadar enggak bahwa kisah para rasul diawali dengan narasi bagaimana isi dari perut Yudas tercurah, tertumpah keluar segala sesuatu isi perutnya sampai dia harus kehilangan nyawanya akibat dia mengingini keinginan-keinginan duniawinya, yaitu memiliki tanah, yaitu keinginan duniawinya, memiliki rumah, keinginan duniawinya, memiliki hidup yang dia idam-idamkan. Apa arti dari sini? Artinya adalah orang yang mengumpulkan barang dunia, orang yang mencari keduniawian, orang yang mencari hal dunia akan tercurah seluruh isi jati dirinya sampai dia mati. Orang yang mencari dunia ini loh Bapak Ibu, tercurah tenaganya, tercurah semua keluar sampai dia mati. Nah, Bapak Ibu, paradoksnya adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Siapa? Para murid-murid yang menantikan janji Tuhan. Para murid-murid yang mengosongkan diri sekosong-kosongnya. Para murid yang menantikan janji Tuhan. Dipenuhi. Dipenuhi. Ya, G4130, Plato. Plato ini adalah supply, fill. Dipenuhi, was fulfilled. Was filled. Dipenuhi. Orang yang dipenuhi berarti kan tempatnya kosong. Kalau nggak ada tempat, bagaimana dia bisa dimasukin? Jadi orang yang dipenuhi adalah orang yang mengosongkan dirinya. Artinya apa? Ternyata di sini ada berita luar biasa. Orang yang mengosongkan dirinya, orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya, orang yang tidak mementingkan dirinya dan mengosongkan diri sekosong-kosongnya untuk Tuhan hadir dalam hidupnya. Merekalah yang akan dipenuhi, fulfill dengan Roh Kudus. Dan kemudian Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan di sini dipakai kata yang sama, yaitu eklo, atau pneumatos. Pneumatos itu roh, roh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tercurah oleh roh Allah atas mereka, tercurah. Jadi roh Allah ini di sini tercurah isi rohnya, isi roh perutnya ini loh, isi rohnya ini keluar mati bagi yang mencari dunia. Tetapi bagi yang mencari Allah, justru dari dalam rohnya ini tercurah juga keluar dari dalam rohnya. Dari dalam rohnya itu keluar.
tercurah Spirit, Roh Allah, karena telah mengosongkan diri fulfill, penuh dengan berita roh firman. Orang yang mendapat pencurahan sampai penuh rohnya adalah orang-orang yang mengosongkan dirinya sekosong-kosongnya. Dan ketika orang itu mengkosongkan sedirinya sekosong-kosongnya, dia akan bersekutu dengan firman hidup di dalamnya. Dan dia menjadi alat yang sangat luar biasa seperti Saulus menjadi Paulus. Hidupnya akan tertransformasi menjadi alat Roh Kudus yang luar biasa. Dan roh bersama dengan dia. Dan roh itu memberikan karunia-karunia. Karunia-karunia yang berbagai macam. Menandakan salib ada. Salib ada di dalam alam semesta. Ada dalam kalender hidupnya. Dan ada dalam posisi hidup. Dan bagaimana hal itu harus dilakukan supaya Bapak Ibu dapat menikmati, bukan cuma menikmati keselamatan doang. Tapi Bapak Ibu harus mengerjakan keselamatan dalam kepenuhan roh dan di dalam mengejar mahkota-mahkota. Jadi besok saat kita berjumpa di surga, jangan Bapak Ibu pelontos, nggak pakai mahkota. Kejarlah mahkota dengan sabar, dengan senyum, walaupun engkau dihasut, walaupun engkau dikira begini dan begitu, engkau akan mendapatkan mahkota. Dan apabila engkau dengan sabar menanggung salib itu. Orang yang memenuhi dirinya dengan segala keinginan diri akan tercurah isi rohnya. Akan tercurah isi rohnya. Akan kelihatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Beberapa waktu lalu saya menjumpai seorang pengkhotbah. Ya memang saya tidak berkuasa untuk mengatur siapa yang akan berkhotbah. Tetapi ada suatu yang hal janggal ketika ada pengkhotbah yang saya lihat beberapa waktu yang lalu. Yang diizinkan untuk tampil di atas mimbar. Ternyata pengkhotbah tersebut adalah pengkhotbah yang berbohong. Istri yang dibawa itu bukan istri sahnya yang ke gereja itu. Dan dia telah menghamili banyak orang. Dan dia berucapkan bohong di atas mimbar. Sedangkan setelah dia berkhotbah, kemudian dia mengundang orang altar call dan banyak orang yang ditumpangi tangan oleh dia itu mengalami manifestasi. Dan ketika saya datang untuk melihat itu, hati saya tuh udah nggak enak. Apa sih ini orang ini? Khotbah kok nggak ada hermeneutiknya sama sekali. Bukan berarti orang tuh harus berhermeneutik atau apa. Karena dia berbicara bahwa dia telah menggembalakan 7 gereja. Saya sampai heran. Masa sih pendeta yang katanya menggembalakan 7 gereja, khotbahnya ngalor ngidul ngulon ngetan, nggak kesaksian aja. Saya sampai bertanyakan. Dan ternyata benar, orang yang yang bermotivasi sesuatu, memiliki keinginan diri, itu akan tercurah isi rohnya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Ini sangat saya menjadikan kayak roti hidup dalam hati saya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kepada mereka Sang Firman menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Firman membuktikan bahwa Firman hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri di padang gurun. Selama 40 tahun salib itu ada. Selama 40 hari Yesus pun juga menanggung di padang gurun puasa untuk menyalibkan dirinya. Ia menampakkan diri untuk apa? Berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Membentuk pasukan-pasukan salib. Apakah Bapak Ibu adalah pasukan salib siap bagi Tuhan? Apakah Bapak Ibu walaupun usianya bukan muda tetapi usia rohmu seperti orang berusia 20 tahun yang dapat terhitung sebagai laskar Kristus? Apakah Anda memiliki hati untuk berjuang bagi Tuhan?
dengan roh yang tertuju kepada Tuhan dan engkau penuh-penuh dengan roh yang tercurah karena Tuhan menyertai Anda dan Anda menjadi laskar Kristus yang berhak mendapatkan mahkota surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada moderator.